Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafika Sukma, NPM 719411953. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman dari hukum kontrak dagang. Istilah perjanjian dan kontrak. Apakah pengertian perjanjian sama dengan kontrak? Bab kedua, buku 3 KUH Perdata. Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, sehingga KUH Perdata tidak pernah membedakan kedua istilah tersebut jika digunakan secara bergantian. Asas yang dikenal dengan KUH Perdata adalah asas kebebasan berkontrak. Pengertian kontrak dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya, dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disebutkan, perikatan adalah memberi sesuatu, membuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Jadi, kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut. Mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Yang kedua, kecakapan membuat suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak ada cakap untuk membuat perjanjian, antara lain orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam kondisi khusus, maksudnya seperti cacat, gila, terus yang dinyatakan valid oleh pengadilan dan sebagainya. Yang ketiga, hal tertentu. Berarti apa yang diperjanjikan atau objek perikatan yang jelas, dengan kata lain barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Yang ketiga, sebab yang halal. Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, dan ketertiban umum. Subjek perjanjian. Dia adalah yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Terus badan hukum, suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum dan mempunyai hak dan kewajiban. Objek perjanjian. Objek perjanjian adalah suatu benda yang sekarang ada dan benda yang nanti akan ada syarat untuk menjadi janji, antara lain yang pertama, barang yang dapat diperdagangkan, yaitu ada di pasal 1332 KUH Perdata. Yang kedua, suatu barang dapat ditentukan jenisnya, ada di pasal 1333 KUH Perdata, tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya saja 2 hari dapat ditentukan atau dihitung. Yang ketiga, barang ada dikemukakannya pasal 1334 ayat 2 KUH Perdata. Di sini ada 5 asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yang kedua ada asas konsensualisme, yang ketiga ada asas kepastian hukum, yang keempat ada asas itikat baik, yang kelima
ada asas kepribadian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.